Shalom ibu-ibu WBI yang dimanapun Anda berada, tetap sukacita, tetap sehat, tetap di dalam Tuhan. Saya ucapkan Shalom, kembali lagi bersama kami untuk memuji muliakan Tuhan. Saat ini kita mau memuji muliakan Tuhan, siapkan hati saudara, kita mau berdoa. Satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat-Mu, di tempat yang kudus. Di tempat ini Tuhan kami ingin memuji, menyembah Engkau. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk fokus hanya di dalam Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami, setiap problema yang kami hadapi Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di hati kami. Tuhan ada di setiap apapun yang kami lakukan. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siap ibu-ibu, kita akan memuji muliakan Tuhan. Kita naikkan pujian api kemuliaannya. Saya undang untuk bangkit berdiri ya, tetap sukacita, tetap semangat di dalam rumah. Biarpun di rumah tetap semangat, tetap muji Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi banjinya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi banjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Tetap sukacita. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi banjinya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi banjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjatalah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita persiapkan hati saudara-saudara. Untuk ibu-ibu yang mungkin saat ini di rumah, yang sudah lama tidak memuji muliakan Tuhan, kita lama tidak bertemu, lama tidak beribadah di gereja, tapi tetap di rumah memuji muliakan Tuhan, tetap di dalam Tuhan, tetap mencari Tuhan. Karena Yesus adalah penolong kami. Yesus penolong kita semua.
Apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya semua badai pasti akan berlalu. COVID-19 akan berlalu, kami percaya itu Tuhan. Dengan iman kami ya Tuhan, kami berpegang teguh hanya padamu. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi kami ya Tuhan. Setiap hati kami yang terluka Tuhan menolong kami, Tuhan yang mengobatinya. Karena Engkau Yesus penolong kami. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya persilakan untuk hambanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih di mana kami telah memuji, menyembah-Mu, dan tiba saatnya kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biar Kau nyatakan isi hati-Mu Tuhan, agar kami yang mendengarkan boleh diberkati, dan biar firman ini boleh bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Shalom, saya menyapa wanita Betel Indonesia dimanapun berada saat ini. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kasih-Nya luar biasa dan sangat besar. Kalau kita mengamati keadaan saat ini, ada banyak kesusahan di mana-mana. Banyak perusahaan tutup. Dan saya percaya di mana-mana banyak sekali orang mengalami kesulitan. Karyawan di PHK dan dirumahkan,
ekonomi tidak stabil, usaha banyak yang tutup. Jadi membuat semua orang dan sebagian orang mereka menjadi kecewa, sedih dan takut. Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Sehingga kita percaya semua ini terjadi karena COVID-19. Di seluruh dunia yang belum pernah terjadi, tiba-tiba terjadi akan hal ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bahkan negara besar pun seperti Amerika tidak berdaya menghadapi keadaan ini. Sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk tetap beriman dan percaya bahwa di balik semuanya masalah yang akan terjadi, kita punya Tuhan yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Dia sanggup menolong kita dan sanggup juga memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita akan buka firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tema saat ini adalah kasih. Dan judulnya adalah mengalahkan ketakutan. Perikop dari ayat ini adalah Allah adalah kasih. Kalau kita menyadari bahwa Allah adalah kasih yang diam di dalam diri kita, Dia begitu besar dan berkuasa dalam kehidupan kita. Seharusnya kita tidak perlu lagi takut menghadapi kehidupan ini. Sebagai orang percaya, kita harus hidup benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak boleh lagi hidup dalam ketakutan. Ibu-ibu, memang keadaan seperti ini, tapi itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kalau ibu-ibu masih hidup dalam ketakutan, berarti kasih yang ada di dalam diri kita itu belum sempurna. Sebab itu bagaimana cara mengatasinya supaya kita bisa mengalahkan ketakutan itu, supaya kasih yang daripada Allah itu benar-benar sempurna di dalam hidup kita. Ada dua cara ibu-ibu. Mari, cara yang pertama adalah berdoa. Doa adalah napas hidup orang percaya. Dan kita percaya bahwa dengan berdoa mengubah keadaan. Banyak cara Tuhan untuk mengubah keadaan ini. Dalam masa-masa yang sulit ini, ibu-ibu harus bergantung kepada Tuhan. Dan saya anjurkan lewat mimbar ini, ibu-ibu harus banyak-banyak berdoa. Karena dengan berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Maka segala kekhawatiran, segala ketakutan itu akan sirna dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan berperan aktif dalam kehidupan kita. Sebab ketakutan itu beriringan, saudara, dengan kekhawatiran. Dan saya percaya Yohanes yang menulis kitab ini, saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Yohanes adalah seorang murid Yesus. Dan dia juga seorang rasul. Dan dia sangat disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia katakan, saya adalah murid yang paling disayang dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pelayanannya, ketika itu dia sedang berkhotbah di satu kota di mana daerah itu adalah, kota itu bernama Colosseum. Dan kaisar yang saat itu memerintah adalah Kaisar Domitian. Kaisar ini terkenal sekali antikris. Dan dia menangkap Yohanes, lalu dia di hadapan orang-orang yang di Colosseum itu, dan dia menyediakan panggorengan yang besar untuk menggoreng
Yohanes. Tapi puji Tuhan, Yohanes tidak takut. Dia malah berkhotbah, setelah itu dia dimasukkan ke dalam penggorengan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Ketika dia dimasukkan dalam penggorengan itu, dia bisa keluar dengan tidak terjadi apa-apa. Dan saat itu ketika dia keluar tidak terjadi apa-apa, maka satu kota di Kolosium itu bertobat dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes meninggal pada usia 94 tahun dan dia tidak digantung dan tidak mengalami hal-hal yang luar biasa, tetapi Tuhan pakai dia luar biasa di usia karena sudah tua 94 tahun. Dan kita bersyukur dari kesaksian Yohanes ini kita boleh mengambil satu pelajaran bahwa ketika kita di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menghidupi firman itu, maka firman itu yang akan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ibu-ibu, saya tahu di masa-masa sulit ini saya menganjurkan ibu-ibu tetap bergantung kepada Tuhan dan tetap banyak berdoa. Karena saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Mari kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 25 ditampilkan kembali. Tetapi kira-kira tengah malam. Tengah malam artinya apa saudara? Waktu-waktu yang gelap. Masa-masa di mana kesulitan itu terjadi. Seperti saat ini saudara, kita sedang menghadapi COVID-19. Tetapi ada new normal. Meskipun ada ada new normal, tetapi ada COVID-19. Apa tindakan Paulus ketika dia menghadapi hal ini? Ketika dia ada di dalam penjara, apakah Paulus dan Silas menggerutu? Apakah dia kecewa? Tidak saudara. Yang seharusnya dia tidak berada di tempat itu karena dia menginjil, dia melayani pekerjaan Tuhan, dia tidak layak ada di tempat itu. Tetapi apa tindakan Paulus menghadapi situasi ini? Dia berdoa saudara, dia menyembah Tuhan. Itu satu tindakan yang luar biasa. Kasih itu perlu tindakan saudara. Ketika masa-masa sulit, waktu-waktu yang gelap, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, selain kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, kita berdoa, kita andalkan lutut kita. Ketika kita berdoa, sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Dan itu terjadi di ayat 26 saudara. Dalam masa-masa yang sulit ini, saya menganjurkan ibu-ibu harus banyak berdoa supaya ketakutan itu tidak menguasai kita. Dan contoh yang kedua adalah Daud. Daud menghadapi lembah kekelaman. Lembah kekelaman apa itu saudara? Lembah kekelaman adalah Daud berjalan di dalam lembah kekelaman di antara dua tebing yang tinggi, dan saat itu keadaannya gelap gulita sehingga sinar matahari tidak bisa tembus ke dalam lembah kekelaman itu karena kedua tebing itu menutupi daerah itu, di mana dia menghadapi masa-masa yang sulit. Ada lembah kekelaman, dia harus berjalan. Dia tidak diam tetapi dia berjalan. Di depan ada jurang, di sisi lain ada Saul yang mengejar dia bersama pasukan bersama pasukan tentara yang mengejar Daud untuk membunuh dia.
Tetapi Daud tidak takut. Apa tindakan dia? Dia berdoa, saudara. Ini satu contoh yang luar biasa yang kita harus tiru, saudara. Dan cara yang kedua adalah menyembah, saudara. Pertama berdoa, yang kedua menyembah, saudara. Tapi orang bilang, banyak orang katakan, saya tidak bisa memuji, saya tidak bisa menyembah karena suara saya tidak bagus. Enggak masalah, saudara. Tuhan tidak melihat pujian penyembahanmu dengan suara yang merdu, yang bagus, tetapi tidak sungguh-sungguh. Tetapi perkataan yang baik itu yang Tuhan inginkan. Seperti Daud di Mazmur 23 ayat 1 dan seterusnya, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Satu ungkapan perkataan yang positif, yang membangun jiwanya, sehingga ketakutan itu bisa dikalahkan ketika Daud datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah. Menyembah itu sangat dahsyat, saudara. Kita mengagungkan ke Tuhan dan kita memuji, menyembah Tuhan, artinya kita mengagungkan akan kebesarannya Tuhan. Atribut yang Tuhan mau adalah apa yang ada dalam diri saudara. Saudara agungkan, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa, Allah itu penolongku, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan itu, takkan kekurangan aku. Dan itu dia ucapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga Daud menjadi orang yang luar biasa, karena dia terkenal sekali dengan pujian dan penyembahannya. Dan Mazmur-Mazmur Daud banyak sekali ditulis, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ibu-ibu yang menyaksikan ini, jangan takut. Saya percaya ketika dalam masa-masa sulit seperti Daud ini, kita tidak menyerah. Kita memuji, kita menyembah. Dan saya percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Dan kita kembali kepada Kisah Para Rasul 16 ayat 26 tadi, saudara. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi kira-kira tengah malam, ayat 26-nya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Seketika itu juga, artinya tiba-tiba, suddenly, bukan progress, tapi ini suddenly, artinya tiba-tiba. Mungkin saudara menerima medical check up, di mana dokter memvonis saudara punya sakit parah. Tetapi firman Tuhan ini katakan, seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Seketika, tiba-tiba, mungkin saudara divonis oleh dokter punya sakit parah, tetapi firman Tuhan katakan suddenly, tiba-tiba saudara punya penyakit dinyatakan sembuh. Amin, saudara. Penyakit sembuh. Bahkan juga ekonomi saudara jadi naik, dan anak-anak saudara lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Ini berita sukacita luar biasa, saudara. Buat kita semua, ini berkat yang harus kita terima. Tiba-tiba penyakit kita sembuh, dan apa yang tidak kita pikirkan itu Tuhan siapkan. Puji Tuhan, saudara. Firman ini sangat luar biasa, saudara. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh,
maka sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Jangan takut lagi ibu-ibu. Apapun yang terjadi, COVID-19 memang menyita semua waktu orang. Tetapi kita jangan kaget juga ibu-ibu. Ada banyak orang Kristen tidak suka berdoa. Kenapa saudara? Karena dia mengandalkan kekuatannya. Kapan dia mau berdoa? Ketika kekuatannya itu sudah tidak ada lagi. Dan tidak bisa dia harapkan. Di situ dia berdoa. Tetapi ketika dia berdoa, keadaan sudah berbeda saudara. Keadaan tidak lagi apa seperti yang dia harapkan. Karena terlambat. Kita tidak perlu demikian ibu-ibu. Kita harus ambil momen dan respon ketika firman Tuhan itu disampaikan. Ada respon yang baik keluar dari pribadi kita. Dan kita harus benar-benar meresponi firman Tuhan ini seperti Kisah Rasul 16 ayat 26. Seketika itu juga, suddenly, tiba-tiba sesuatu yang dahsyat terjadi ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, mulai hari ini kita tidak lagi boleh hidup di dalam ketakutan. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dia selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Langkah yang kita ambil adalah bertumbuhlah di dalam kasih Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat pemberitaan firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara tentang kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan meneruskan kepada kami semuanya, sehingga firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, satu hal yang kami tahu, bahwa tangan-Mu yang kuat tidak pernah berhenti untuk menolong umatnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Nana. Tuhan memberkati supaya firman-Nya juga bermanfaat untuk bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Dikuatkan imannya supaya tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus Kristus. Bapa
Mari ibu-ibu yang saya kasihi, kita mau menerima berkat di dalam nama Yesus. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin.